Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham-saham yang mana dalam 5 hari terakhir ya, asing net buy atau istilahnya diborong asing ya. Tapi saya akan pilihkan saham-sahamnya yang uptrendnya masih bagus ya. Tapi sebelumnya saya akan umumkan dulu untuk event yang akan datang, edukasi ya, free ya, terbuka untuk umum, siapapun juga hari Sabtu yang akan datang ya, lewat Zoom meeting. Sebentar saya akan sharekan dulu untuk brosurnya. Jadi ini ya. Eh, Jadi kita akan belajar mengenai Fibonacci ya, penggunaan sebentar, ini agak susah nih. Em, jadi trading with Fibonacci dan EMA ya. Jadi kita akan belajar bagaimana eh, melihat kekuatan tren, kemudian menggunakan Fibonacci untuk memprediksi area koreksi dan target price-nya. Dan juga kita kombinasikan dengan EMA atau Exponential Moving Average ya untuk strategi entry dan exitnya. Jadi simple, easy, tapi tetap profitable ya. Nah, hari Sabtu jangan lupa daftar jam 10 sampai 11.30-an ya. Zoom meeting ya, terbuka untuk umum. Tinggal scan QR code yang ada di bawah ini ya, yang digambar ini ya. Anda scan, nanti ada link daftarnya, Anda tinggal masukkan informasinya aja, nanti linknya akan diberitahukan lewat email ya, yang terdaftar ya. Kurang lebih seperti itu. Eh, jadi untuk pemilihan saham-sahamnya ya, back to topic ya. Untuk saham-saham yang mana diborong oleh asing ya dalam minggu ini, dalam 5 hari terakhir ya. Jadi untuk minggu ini tanggal 14 Juli sampai dengan 18 Juli ya. Untuk pembahasan sahamnya 2025, saya menggunakan Sunar Superseed ya. Yang belum tahu mengenai Sunar Superseed, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Tinggal join grup Sunar Saham Learning. Anda bisa chat langsung ke saya ya lewat Telegram di video deskripsi bawah ini ya. Nah, nanti akan di-add ke grup. Nah, di grup itu ada pembahasan cara penggunaannya dan Sunar Superseed-nya juga di-sharekan ya seperti itu ya. Walaupun tidak rutin tapi free ya seperti itu ya. Nah, dan kalau kita perhatikan sini, eh, mungkin ya sudah tahu ya, mengulang sedikit ya. Kita ke main screener tab. Jadi tabnya main screener ya. Kemudian kita maunya saham-saham yang ini banyak kolomnya ya. Jadi kalau misalnya Anda itu masih pemula, kalau lihat ini Sunar Superseed itu pasti bingung ya. Banyak banget ini Pak Sunar gitu ya, pusing ya. Sebenarnya ini banyak karena pemilihannya strateginya macam-macam ya. Bisa berdasarkan eh, high dan low range-nya 1 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan ya seperti itu, atau 6 bulan dan seterusnya, atau berdasarkan EMA, Exponential Moving Average atau MA ya seperti itu ya. Dan juga bisa berdasarkan net buy asing ya. Dan di sini kita ke kolom AK ya, NBSF. Nah ini kalau kita lihat mulai dari AK ini ada NBSF yang pertama ya, itu yang hari terakhir, jadi hari terakhir hari Jumat ya. Kemudian berikutnya lagi ini hari Kamisnya. Nah, ini perubahannya 1 hari. Jadi naik atau turunnya bisa tahu di sini ya. Misalnya hari Jumat itu kan terakhir kan. Hari ini kan hari Minggu berarti hari Jumat. Nah, itu dibandingkan dengan hari Kamis yang mana tiba-tiba asing borong gitu ya. Nah, seterusnya. Nah, ini kita fokusnya kan 5 hari terakhir. Jadi bisa 10 hari sih kalau mau. Tapi pembahasan video ini kita fokusnya ke 5 hari. Jadi kita tinggal urutkan aja short, largest to smallest. Tadi tadi yang terbesar ke kecil. Nah, yang kosong ini berarti datanya nggak ada. Kita hilangkan aja supaya nggak ganggu pemandangannya. Nah, setelah kita filter berdasarkan transaksi asing yang paling banyak, kita maunya eh, trading buy ya. Nah, untuk saham-saham yang uptrendnya masih bagus. Nah, ciri khasnya apa? Kita akan filter berdasarkan MA20. Anda bisa filter juga berdasarkan MA10 atau paling dekat banget ya MA5. Tapi kalau MA5 mungkin terlalu dekat ya. Saya pakai MA20 aja, berarti yang masih lebih besar atau sama dengan. Jadi harga terakhir itu masih di atasnya atau pas di MA20-nya, yaitu saham-sahamnya ya seperti itu. Nah, setelah kita filter berdasarkan EMA, nah kita akan mendapatkan saham-sahamnya di sini ya. Jadi di sini eh, sebentar, berdasarkan net buy asing dari 5 hari terakhir ya. Kemudian kita berusaha urutkan. Nah, ini ada saham-sahamnya di sini kan. ASII, BRIS dan seterusnya ya.
Kita tinggal masukkan aja. em, Sebentar saya akan update dulu ya listnya ya. Jadi ASII, kemudian em, BRIA saya nggak bahas karena nanti saya akan bikin video khusus untuk saham perbankan ya. Ya, nanti supaya nggak double-double videonya. Nah, ini saya inputkan dulu beberapa sahamnya ya. Maaf tadi sudah saya siapkan cuma hilang ya. Saya siapkan dulu. Eh, jadi saya bahas kurang lebih sekitar 10 sampai 12 saham lah seperti itu ya. Eh, Jangan lupa untuk sign up untuk event yang akan datang ini ya hari Sabtu ya. Tadi sudah saya sebutkan. Bentar, saya masukkan dulu ke chatnya. Nanti enak langsung. Oke, ini berapa? Sudah satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ada sekitar 12 saham ya yang saya bahas ya. Eh, saya sharekan dulu grafiknya. Yang pertama adalah untuk saham ASI Astra ya. Nah, memang kalau kita perhatikan untuk saham Astra ini terakhir penjualannya masih lesu ya untuk kendaraan bermotor. Tapi bisnisnya Astra ini bukan hanya jualan kendaraan bermotor ya. Dan kalau kita perhatikan untuk Astra ini sideways-nya masih lama ya. Jadi lumayan lebar. 4.500 sampai sekitar 5 ribuan atau 4830 gambar garis saya di sini ya. Jadi yang ngikutin channel saya mencatat ya ini seharusnya naik ke atas 4.500 sudah buy ya. Nah, kemudian naik lagi ke atas 4640 yang mau tambah lagi atau average up silakan. Jadi ini masih dalam perjalanan ke 4830. Yang belum punya, kalau mau buy Anda bisa tunggu buy on weakness di MA20-nya. MA20-nya saat ini di sekitar 4567. Jadi Anda bisa tunggu sekitar area 4600 atau 4640 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil naik, kita barusan buy ya. Jadi strateginya seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kalau kita perhatikan high yang terdekat minggu lalu kan di 4680. Jadi kalau dalam minggu ini tanggal 14 sampai 18 Juli 2025 ya, kalau dia berhasil naik ke atas 4730, kita boleh buy yang belum punya ya. Atau sudah punya kalau mau average up silakan target price berikutnya 4830. Berikutnya lagi yang saya gambarkan 5050. Memang 5050 ini belum pernah tercapai ya sejak dia jatuh dari 5200. Jadi mungkin Anda bisa set trading stopnya nanti ya kalau dekat-dekat sudah sekitar 4.900-an kalau dia naik kemudian dia gagal Anda jangan lupa pasang trading stopnya di 4.900 ya untuk jagain posisi yang sudah ada karena dia servisnya lumayan lama. Nah tapi kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atasnya 4.960 atau ke atasnya 5.000 atau 5.050 ya terserah Anda pakai garis yang mana. Anda boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya dia akan menguji 5.200, 5.400 dan 5.700 ya. Memang ASI ini dia lesunya lama banget ya. Jadi sejak jatuh dari 6.800 ya, itu sudah kalau kita perhatikan di sini 2025 sekarang ya. Jadi itu sudah hampir 2 tahunan ya. Lesu banget ya industrinya ya untuk ASI ya. Eh, tapi kalau kita perhatikan di sini harga sekarang sih relatif cukup murah ya. Ya, memang fundamentalnya agak sedikit turun ya. Ya, kalau saya sih fokusnya ke trennya aja karena masih sideways ya. Kita sesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kita trading sideways-nya aja ya. Area supportnya kalau mau tunggu di bawah ya 4.500-an ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk Telkom. Nah, kalau kita perhatikan Telkom ini akumulasi atau net buy asing sudah terlihat sejak akhir Mei ya, tapi sahamnya masih sideways. Nah, di sini kalau yang mau buy, kesempatan untuk buy, Anda bisa buy tunggu di area 2.600 ya. Ini sudah saya gambarkan area buy and weakness-nya ya, garisnya 2.600 saya panjang. Kalau turun di bawah 2.600 jangan buy, tunggu dia berhasil rebound, mantul ke atas kita barusan buy. Itu untuk Telkom ya. Itu yang mau buy and weakness, tapi kalau nggak dikasih, ternyata dia naik, pas sudah naik ke atas 2750 dalam minggu ini ya, Anda boleh buy atau average up yang sudah punya ya boleh average up dia akan menguji ini ada resisten minernya lah swing high di sini 2820 jadi kalau dia berhasil naik ke atas 2820 Anda mau tambah lagi atau average up boleh target price berikutnya dia akan menguji area resisten sekitar 2930 sampai 3000. Nah kalau naik lagi Anda mau tambah lagi average up boleh target price berikutnya ya 3200 dan 3280 ini dapat dari mana Pak Sundar kalau kita mundur ke belakang ini kurang lebih area swing high yang di sini ya. Nah, sekitar 2.200 dan 3.280. Jadi kalau sudah ada gambarnya garis-garisnya itu trading itu mudah karena sudah tahu di mana kita pasang stop lossnya. Ya, kalau mau tambah lagi atau average up di mana,
karena sudah ada acuannya atau trading range-nya ya. Di sini lumayan rapi sih kalau untuk Telkom ya. Jadi kalau yang mau buy sekarang sebenarnya masih belum ketinggalan ya. Buy-nya bertahap aja, asing masih net buy juga. Ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk UNTR. Nah, UNTR ini kalau kita perhatikan minggu lalu ya, 3 hari ya, mulai hari Rabu dia sudah mulai naik. Eh, Memang volumenya ada kenaikan tapi masih belum terlalu tinggi. Nah, kalau kita lihat asing sudah mulai buy ya. Nah, di sini kalau mau buy UNTR boleh ya, karena MA20 sudah mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah nanti bisa pullback seperti ini Pak Suntar ya? Kalau takut ya Anda tunggu aja di MA20-nya. Nanti MA20-nya akan dites lagi ya. Entah itu nanti dites di 22.000 atau 22.500 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Tapi kalau nggak dikasih, kalau kita perhatikan di sini ini swing high-nya ada di 22.450 ya. Nah, kalau garis saya di 22.575. Jadi kalau dia naik ke atas 22.450 atau 22.575, Anda boleh buy atau average up yang sudah punya ya. Target pas berikutnya dia akan menguji resisten 23.450 dan 25.000. Memang UNTR ini masih cenderung sideways ya. Sideways-nya masih cukup lama. Jadi kalau saya sih nggak keburu-buru, saya tunggu area biomimik saja mungkin sekitar EMA 20-nya di sini ya. Sekitar 21.500 sampai 22 ribuan ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Memang sideways-nya um, nggak terlalu lebar ya, jadi tipis banget di sini ya. Nah, ya ini cocok bagi yang swing trading 1 sampai 3 hari atau 5 hari gitu ya, seperti itu ya. Jadi ketika dia turun kena supportnya, kemudian rebound mantul ke atas, ya, Anda boleh buy ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Pani. Jadi Pani ini lumayan ya, MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Ya. Nah, yang belum kenal mengenai eh, tools yang saya kembangkan ya, namanya Sunar Live Alert ya. Jadi di sini saya akan sharekan. Jadi saya ada tools namanya Sunar Saham Live Alert ya. Ini bagi yang berminat aja. Memang berbayar karena eh, ada biaya pemeliharaan yang saya tanggung ya. Biaya servernya, kemudian biaya event listenernya, datanya dan lain-lain ya, programmernya, maintenance-nya. Jadi ini berbayar, tapi berbayarnya nggak mahal sih. Hitungannya kalau dihitung 1 tahun ya, itu 1 hari dibagi 365 ya, itu nggak sampai 5.000 ya, mungkin 4 ribuan ya seperti itu. Jadi lumayan murah lah ya seperti itu ya. Dan ini real time. Nah, kalau kita lihat yang terakhir untuk live wallet Pani ya, sebelumnya sudah ada alertnya di sini. Jadi yang berlangganan sudah tahu ya. Ini mulai hari Selasa ya di sini ya. Kalau kita lihat mulai dari Selasa sudah ada alertnya ya, average up ya, ya 11.500. Memang sebelumnya sudah ada 25 Juni ya, seperti itu. Tapi dia mungkin sideways lama ya. Kemudian dia breakout lagi, dia ada alertnya average up. Jadi sistemnya itu trend following, dia follow the trend. Selama trennya masih bagus, kalau dia breakout dia akan kirim alert lagi. Bagi yang mau buy boleh average boleh buy, yang sudah punya boleh average up ya. Nah, seperti itu. Jadi ada average up, ada buy on weakness, ada yang untuk saham-saham yang trennya kuat ya, buy high sell higher. Nah, kalau misalnya ini naik lagi, nanti ada alert lagi, ya. Hari Rabunya ada alert, dan hari Jumat terakhir juga ada alert ya, seperti itu ya. Kalau Anda cek di eh, aplikasi Anda ini real time ya, 931 ya. Walaupun mungkin ada delay 1 menitan, tapi itu bukan delay. Mungkin kejadiannya jam 9 lebih 30 menit, berapa detik gitu ya. Jadi mungkin detik ke 45 ya. Jadi kan butuh waktu untuk processing ya, seperti itu ya. Ya, kemudian ke menit ke 31-nya barusan dia kirim alat seperti itu ya. Jadi sebenarnya bukan delay, ya mungkin waktu beberapa detik lah ya untuk kalkulasinya, untuk send ke alatnya ke telegramnya. Jadi ini lumayan real time. Yang berminat silakan berlangganan ya. Tapi kalau misalnya em, belum siap ya atau caranya terbatas ya nggak perlu langganan juga. Ya Anda bisa nonton YouTube saya atau pakai Sunar Supersi tadi ya. Anda bisa pilih sendiri secara mandiri. Nah, oke, kurang lebih seperti itu. Kita balik balik ke pembahasannya untuk PAN ini nanti kalau dia berhasil naik ke atas 14.000 lagi, yang mau buy high sell higher atau average up silakan. Target price-nya masih bisa ke 16.275 dan 18.000. Nah, kalau yang takut-takut tunggu buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di MA20-nya nanti. Kemungkinan nanti MA20-nya akan dipotong sekitar area 11.800 sampai 12.000. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya.
Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Kalau kita lihat high-nya hari Jumat di 14.200. Jadi kalau minggu ini tanggal 14 sampai 18 Juli 2025 dia naik ke atasnya 14.200, ya Anda boleh buy high sell higher. Ya. Yang mudah-mudahan lancar lah sampai ke 18.000 untuk pani. Ya. Kalau untuk volumenya memang eh, cenderung ya ada kenaikan secara rata-rata 5 hari terakhir ya. Nah, tapi volumenya masih belum terlalu besar banget ya. Tapi lumayan lah, dari trennya sudah lumayan bagus. Jadi Anda bisa buy on weakness atau buy high sell higher. Ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk PTRO. PTRO juga sudah ada di Sunar Saham Level juga ada. Nah, di sini dia akan testing resisten 3.400. Kalau Anda mau buy, Anda bisa buy on weakness sekitar area MA20-nya sekitar 2.800 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas ya. Menjelang penutupan atau hari besoknya kita buy. Nah kalau nggak dikasih, ini yang mau buy high sell higher boleh naik ke atas 3230 buy atau average up ya. Sudah punya, naik ke atas 3.400 ya. Anda boleh tambah lagi, target pas berikutnya dia akan menguji 3.800 sampai 4.150. Jadi untuk PTRO ini masih sideways, masih cukup bagus ya. Nah, boleh buy. Kalau dia naik lagi kita tambah lagi untuk average up ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk WiFi atau WiFi. Kalau kita lihat memang uh, net buy asing ini mulai mulai naik hari Jumat ya tanggal 11 Juli. Nah, tapi harganya kok belum naik Pak Sunaria? Kan nggak pasti yang saham yang diborong asing nggak mesti naik ya. Bisa saja turun juga ada ya. Makanya saya tadi filter yang di atas MA20-nya ini masih lumayan bagus menarik ya. Memang servisnya lama banget ya. Kalau kita lihat ini setelah naik breakout di awal April, kemudian dia sideways lama banget ya. Jadi ini kalau yang mau buy omnibus ya boleh aja ya. Anda pasang stop lossnya 1945 atau pakai acuan swing low yang di sini 1895. Memang agak jauh ya stop lossnya. Nah kalau dia berhasil breakout lagi nanti ke atasnya ini kalau 190 kita boleh tambah lagi atau average up. Memang sideways-nya lama. Jadi strateginya untuk saham-saham yang sideways-nya lama daripada nunggu kelamaan ada set aja automatic order ya. Atau kalau di uh, CP ya, KB Valburi ya, yang berminat join KB Valburi Anda bisa uh, chat ke saya langsung ya. Ini nanti kalau dia misalnya berhasil breakout, ya Anda bisa pasang smart order ya. Jadi otomatis kalau dia berhasil naik ke atas tertentu, Anda bisa pakai volume atau pakai harga. Jadi Anda bisa buy. Pakai price berikutnya adalah 2730. Ya, atau tengah-tengahnya di sini checkpointnya 2430 ya lumayan lah 10% lebih ya untuk wifi dan biasanya uh, nunggunya lama servisnya tapi naiknya itu cepat ya 3 hari atau 4 hari Anda sudah bisa cuan ya kalau dia berangkat makanya Anda bisa set automatic order aja atau smart order ya kalau di CP namanya smart order kalau di Mira Asset namanya automatic order ya kalau habis seperti itu cukup ya berikutnya untuk ADI kalau kita perhatikan ADI ini juga asing net buy terus Pak Sunar tapi harganya masih sideways ya mungkin masih belum naik ya karena nggak pasti ya nggak pasti kalau asing net buy harganya pasti naik nggak pasti ya karena harga saham di pasar saham itu berdasarkan tren demand dan supply ya walaupun asing borong tapi banyak yang jual lokalnya ya sama aja ya masih belum naik ya atau ini kelihatannya nyicilnya bertahap ya karena naiknya bertahap untuk asingnya ya kita bayarnya bertahap aja kalau naik kita tambah lagi average up yang mau tunggu buy on weakness ya mungkin bisa tunggu di area sekitar eh, MA20-nya nanti ya kalau dia turun kemudian naik lagi ke atas 6950 ya jadi sekitar 6.900 atau 6.950 kalau dia berhasil naik lagi kita barusan buy ya kemudian kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunal ternyata dia breakout ke atas 7.100 dalam minggu ini ya Anda boleh buy ya nanti buy high selayar target price berikutnya sekitar 7.005 ini kalau kita lihat di sini ada checkpointnya sekitar 7.600 kemudian berikutnya lagi 8 ribuan ya kurang lebih seperti itu untuk Adi cukup ya berikutnya untuk energi ini masih bagus MA20 masih mengarah ke atas harga sahamnya masih di atas MA20-nya jadi kalau Anda mau buy masih cukup menarik ini kalau kita lihat net buy asing juga masih naik ya mudah-mudahan lancar naik ke atas Eh, kurang lebih seperti itu cukup ya berikutnya untuk bull. Nah, kalau kita lihat untuk bull juga masih cukup menarik, emang dulu mengarah ke atas. Memang ini kalau kita lihat candlenya itu fluktuasinya tinggi ya, bisa panjang bodinya kemudian biasanya langsung turun. Nah, jadi lebih baik Anda kalau takut-takut tunggu buy weakness saja sekitar 130-an. Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. 130 atau dia breakout ke atas 143 kita buy, average up boleh juga ya. Pakai price berikutnya di 155 atau sekitar 160. Kalau dia berhasil naik lagi, maka ini target price-nya lumayan jauh ya.
Di sini sekitar 174 dan kalau kita lihat lagi di sebelahnya lagi, atasnya lagi ini 189. Jadi kita bisa lihat acuan swing high yang sebelumnya ya. Nah, untuk bull ini ya. Afternya masih bagus, memang fluktuasinya tinggi, jadi jangan kaget ya. Kalau yang mau uh, buy lebih baik mungkin buy on weakness ya, atau big trade aja, fast trade ya. Jadi kalau dia breakout, Anda buy, jangan lupa pasang trade stop. Kalau nggak sempat tungguin ya, Anda pasang aja automatic ordernya. Nah, kalau habis beli itu cukup. Berikutnya untuk PGO ini naiknya pelan-pelan. Memang kalau dari MA 5 volumenya itu cenderung turun ya, masih di bawah rata-rata 5 harinya sempat breakout tapi turun lagi. Kalau kita lihat asing masih uh, akumulasi buy-nya masih belum terlalu banyak sebenarnya untuk PGO. Tapi ini afternya masih lumayan bagus. Kalau yang mau buy atau tunggu di MA 20-nya aja, pakai pas berikutnya 165. Atau Anda bisa tunggu di buy on weakness di sekitar area 1345. Buy on weakness itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya. Kalau habis seperti itu cukup ya untuk PGO. Berikutnya untuk MPMA ini update-nya masih bagus yang kalau sedang testing resisten Anda lebih baik mungkin tunggu sekitar area MA 20-nya sekitar 450 atau di sini ada area resisten yang dia breakout sebelumnya ya, sekitar 480. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya itu buy on weakness. Lebih baik buy on weakness saja. Nah kalau nggak dikasih, kalau Anda mau follow the trend buy high sell higher boleh aja. Naik ke atas 540 buy, target price berikutnya sekitar 600-an. Nah, di sini ada checkpointnya 555. Kalau mau tambah lagi atau average up, ya tunggu di 555 ya. Kemudian, memang net buy asingnya nggak terlalu banyak, tapi ini sudah mulai ada kenaikan sedikit ya. Nah, tapi harganya sudah naik tinggi banget ya sebelumnya. Ya, ya tunggu pullback aja. Nah, kalau misalnya tunggu agak ke bawah, Anda bisa tunggu di area 380-an. Tapi kalau sudah di bawahnya 380, Anda jangan buy on weakness ya. Karena nanti afternya bisa saja sudah selesai, nanti dia berbalik arah jadi downtrend. Nah, kalau dia downtrend, dia downtrendnya lumayan lama ya. Karena kalau kita perhatikan di sini, sejak dari akhir Desember 2024, dia turun-turun terus ya, sideways lama, kemudian turun, ini turunnya lama banget ya, 4 bulan. Dia kalau naik, kalau nanti nggak naik ya, atau bahkan ya kita nggak menginginkan di listing atau lain-lain ya, ya malah rugi ya seperti itu. Nah sejauh ini masih cukup menarik, uptrendnya lebih cukup ya untuk MPMA. Eh, Berikutnya untuk Ratu. Nah Ratu kalau kita perhatikan masih sideways ya. Tapi ini sejak akhir Mei lalu ini asing net buy terus ya grafiknya ya. Tapi harganya masih cenderung sideways walaupun naiknya bertahap. Nah di sini kalau yang mau buy a weakness Anda bisa tunggu di sekitar area 6.000. Sebentar ini swing swing low di sini sekitar 6.250 ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita baru sampai. Memang sih di sini kalau kita perhatikan resisten terdekatnya sekitar area 8.250. Jadi nanggung ya. Dia di tengah-tengahnya antara ini kalau kita tarik supportnya 6.250 sampai 8.250 tengah-tengahnya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi untuk average up ya. Atau sekalian tunggu buy weakness di 6.250 ya. Kadang-kadang memang nggak sampai dipotong ke bawah. Ini kan nggak sampai dipotong ke bawah. Nah, kalau dia berhasil higher high, ya kita boleh buy. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 850, mau tambah lagi atau average up, buy high sell higher, boleh aja. Target price berikutnya 9.700. Ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Memang Ratu ini luar biasa banget ya fluktuasinya ya. Nah, jadi sejak IPO dia masih tetap dijagain ya. Sempat turun, kemudian dia diangkat naik lagi ya. Jadi jangan lupa tetap pasang trailing stop atau stop loss-nya. Ya. Kurang lebih cukup sekian ya. Jangan lupa untuk daftar edukasi ya yang saya gambarkan tadi. Eh, Bentar saya sharekan dulu lagi ya. Mungkin pada eh, ada yang belum lihat. Jadi untuk edukasi yang akan datang, sebentar saya sharekan dulu. Trading with Fibonacci and EMA ya, sini ya. Jadi free dan terbuka untuk umum ya. Anda tinggal daftar nanti em, emailnya akan dikirimkan langsung. Kalau misalnya emailnya belum dapat ya Anda bisa tanya langsung chat ke saya. Jadi saya akan kirimkan untuk link join Zoom-nya ya jam 10 sampai jam 11.30 ini waktu Indonesia bagian Barat ya. Kurang lebih sih cukup sekian. Terima kasih banyak.
Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Tetap semangat.